قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال الشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: kita masuk ke penjelasan poin yang kedua, yaitu al-amalu bihi. Qauluhu al-amalu bihi, perkataan al-muallif beramal dengannya, ay al-amalu bima taqtadhihi hadhihi al-ma'rifah, yaitu beramal dengan apa yang telah merupakan keharusan dari ilmu tersebut, dari pengetahuan itu. Setelah dia berilmu, kewajiban dari ilmu itu adalah diamalkan. Minal imani billahi, berupa keimanan kepada Allah, wal qiyami bi ta'atihi, dan menegakkan ketaatan kepadanya, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya, atau dengan istilah yang lebih singkat, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal ibadatil khassah, dari ibadah-ibadah yang khusus. Yang dimaksud dengan ibadah yang khusus di sini adalah ibadah yang tidak ada pengaruh kepada yang lain, yang merasakan adalah dia sendiri yang beribadahnya, dan yang mendapatkan pahalanya juga ya dia sendiri, tidak berpengaruh kepada yang lain. Wal ibadatil muta'addiyati, yang dimaksud dengan ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang hubungannya dengan yang lain, ada pengaruhnya kepada yang lain. Ya, seperti berdakwah, itu ada pengaruhnya, ada yang berdakwah, ada yang didakwahi. Mengajar, ada yang mengajar, ada yang diajari. Berjihad, termasuk pula diantaranya adalah menuntut ilmu. Ya, berjihad minal ibadatul khassah. Tapi jenis daripada jihad itu ada yang sifatnya muta'addi, menuntut ilmu. Ada yang memberikan pelajaran kepada yang lain, ada pula yang mendapatkan pelajaran. Fal ibadatul khassatu mithlu shalah, maka ibadah-ibadah yang khusus seperti salat, was-shaum, wal hajj, puasa dan haji, dan yang lainnya. Naam. Wal ibadatul muta'addiyatu, sedangkan ibadah-ibadah yang ada pengaruh pada yang lain, kal amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar, seperti amar ma'ruf
dan nahi munkar, wal jihad fi sabilillah wa ma asbaha dzalik, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hasil daripada keilmuan seseorang. Setelah dia mengetahui bagaimana cara beribadah, bagaimana cara dia mengamalkan, maka dia berusaha untuk mengamalkan dan menghidupkan apa yang telah dia ilmu itu. Baik yang berupa ibadah khusus ataukah ibadah yang muta'addiyah. Ya, yang ada pengaruhnya kepada yang lain. Wal 'amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Dan beramal pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu. Dan ilmu yang tanpa dibarengi dengan amal bagaikan pohon tanpa buah. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Maka barang siapa yang mengamalkan tanpa ilmu, maka sungguh dia telah menyerupai Nasara. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahuda. Dan barang siapa yang berilmu tapi dia tidak beramal, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang Yahud. Dan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kedua kelompok yang menyesatkan umat ini, al-Yahudu wan Nasara. Dalam salat kita sering meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijauhkan dari dua macam model kelompok yang dimurkai dan kelompok yang sesat. Kelompok yang dimurkai dari kalangan Yahudi, sedangkan kelompok yang sesat dari kalangan Nasara. Itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dhullal. Bahwa orang-orang Yahudi adalah golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berbicara dengan panjang lebar di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim tentang dua golongan ini yang kita dianjurkan untuk menyelisih mereka karena mereka adalah ashabul jahim dari kalangan Yahudi wan Nasara. Al-Yahud mereka dimurkai oleh Allah disebabkan karena mereka memiliki ilmu tapi ilmu itu tidak mereka amalkan. Mereka tahu itu kebatilan tapi mereka justru mengamalkan kebatilan itu. Mereka tahu ini adalah al-haq tapi al-haq itu mereka buang. Oleh karena itu mereka menjadi kufur karena ini. Ya. Termasuk diantaranya ketika mereka mengetahui betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir dan mereka enggan untuk mengikutinya. Dan Nasara dari sisi yang lain adalah kesesatan, beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan siapa yang beramal tanpa ilmu dia telah menyerupai Nasara. Siapa yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan
sungguh dia telah menyerupai Yahudi. Ini diambil dari perkataan Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali. Seperti apa yang beliau katakan ini, bahwa siapa dari kalangan ahli ibadah dalam agama ini yang mereka beribadah tanpa ilmu, maka mereka mirip dengan Nasara. Dan siapa dari kalangan ulama-ulama sesatnya umat ini, maka mereka itulah mirip dengan al-Yahud. Nah, kita berlindung pada dua golongan ini. Dari sini menjelaskan pada kita bahwa ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan amal adalah satu kesatuan. Barang siapa yang berilmu hanya menjadikan ilmu sebagai bahan teori, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya, tidak berjalan di atas ilmu yang benar. Sebab ilmu kalau disebutkan secara mutlak, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Lebih terkhusus lagi disebutkan oleh Ibnul Wazir, bagaimana yang dinukilkan oleh As-San'ani dalam Tawdihul Afkar, bahwa kalau ilmu disebutkan secara mutlak, yang dimaksud adalah ilmu hadis. Dimaksudkan adalah ilmu hadis. Nah, harus diamalkan. Demikian pula kita berlindung dari orang-orang yang beramal tapi mereka bersungguh-sungguh dalam amalan mereka, dalam keadaan mereka tidak punya ilmu. Dan atas mereka inilah lebih tepat untuk diamalkan dan diterapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu itu. Berdakwah, mengajak umat untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalil. Ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah menuju kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syariatillah ta'ala, dari syariat Allah, ala maratibiha tsalasi awil arba', berdasarkan tartib-tartibnya yang 3 atau 4, allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qawlihi, yang telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah engkau menyeru kepada jalan Rabbmu. Ad-da'watu ila Allah bil hikmah, yaitu dengan cara hikmah, bijak, dengan cara sunnah, wal mau'izatil hasanah, tingkatan yang kedua yaitu dengan memberikan nasihat yang baik. Dan yang dimaksud dengan hikmah yaitu dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Al-itqan wa wad'ul umur fi mawadhi'iha. Sebab lawan daripada hikmah itu adalah zulm. Meletakkan setiap keadaan pada tempatnya dan porsinya masing-masing. Bukan berarti yang dimaksud dengan dakwah hikmah adalah kita menggunakan
dengan cara lembut terus menerus. Setiap ketemu dengan siapapun kita senyum saja. Bukan itu yang dimaksud dengan dakwah hikmah. Ya, akan tetapi kita melihat kondisinya dengan siapa kita berhadapan. Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang beliau berlemah lembut, terkadang di satu sisi beliau marah, sampai kemarahan beliau tidak pernah dilihat oleh para sahabat sebelumnya. Di dalam hadis-hadis yang sudah sering kita bacakan, marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena seorang imam yang terlalu panjang memanjangkan sholatnya, menyebabkan sebagian dari kalangan para jamaah, ya, mereka tidak ikut sholat atau memperlambat-lambat ikut sholat berjamaah. Nah, tinggal dilihat keadaannya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik, yaitu debat ilmiah. Debat untuk menampakkan kebenaran, bukan untuk mempertahankan hawa nafsu. Warabi'atu, sedangkan yang keempat adalah firman Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali orang-orang yang menzalimi diri mereka. Maka ini 4 urutan beliau, dan masing-masing dikondisikan sesuai dengan keadaan dari mereka. Wala budda li hadhihi da'wah, dan haruslah di dalam berdakwah itu min ilmin bi syariatillahi azza wa jal. Dia harus mempunyai ilmu tentang syariat Allah azza wa jal, hatta takuna da'watu an ilmin wa basiratin, agar kemudian dakwah itu yang diamalkan berada di atas ilmu dan petunjuk. Bukan asal dakwah, bukan latihan dakwah ini, tapi ini betul-betul berdakwah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan siapa yang mengikutiku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dan siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri dakwah mereka adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Itulah yang dimaksud dengan ad-da'watu ilallah, dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal basiratu takunu fima yad'u ilaih, dan al-basirah itu hendaknya ada terhadap apa yang dia dakwai. Ya, bi ayyakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i, yaitu syarat seorang dai dia harus berilmu tentang hukum syar'i. Ini pertama.
Dia harus berilmu tentang hukum syar'i. Apa yang dia bahas, apa yang akan dia dakwahkan, apa yang akan dia ajarkan, dia harus mengilmui bidang itu. Ya. Bukan orang asal keluaran baru saja selesai dari minum khamr, baru saja bertobat kemudian berdakwah. Hadza laisa minal hikmah. Ataukah seorang yang profesor, ya, tapi profesornya dalam bidang komunikasi, ataukah profesornya dalam insinyurnya dalam bidang teknik, ya, punya ilmu tapi ilmu dunia, ilmu fisika kah, atau ilmu teknik kah, atau yang lainnya, berbicara masalah dakwah, bukan bidangnya. Ya. Sebab yang dimaksud di sini dengan ilmu adalah ilmu syar'i, bukan titel. Ya, kalau sekarang ini orang berdakwah tidak punya titel, tidak akan jadi masyhur, kecuali kalau pandai mengelabui orang, seperti Jin, pandai mengelabui orang. Ya, walaupun secara zahir mungkin tidak punya titel, tapi pandai menipu orang dengan berbagai omongan-omongan yang manis, tertipulah sekian banyak orang. Nah, ya, kalau yang lainnya harus punya titel. Siapa ini? Oh, profesor, dokter, IMD, MSc, MA, SA, SKA, dan seterusnya. Pokoknya punya itu. Minimal DRS. Atau yang ada LC-nya, lucu-lucu. Ustadz Fulan LC, lucu. Nah, minimal itu. Kalau tidak teranggap dakwahnya. Berarti dakwahnya belum dapat rekomendasi. Padahal titel-titel mereka, ya, kalau kita melihat, ada yang di bidang teknik, ada yang di bidang komunikasi, ada yang juga kebetulan jurusan agama, tapi bidang filsafat. Ada yang bidang syariat, tapi keluaran IAIN. Yang nggak jelas bagaimana manhajnya. Yang taunya mengeritik Sahih Bukhari, mengeritik Sahih Muslim, mengeritik hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada asalnya berasal dari kalangan orientalis, seperti Abu Rayyah, dan yang semisal mereka. Jadi ikhwani fillah azakumullah, orang yang berdakwah harus berada di atas ilmu yang syar'i, ilmu kitab wa sunnah, bukan hanya sekedar kepandaian berbicara, asal pandai berretorika, lalu kemudian dia kelihatannya pandai mengolah kata-katanya, maka dia berbicara seenaknya di atas podium, ya, walaupun dia tidak punya ilmu. Yang seperti inilah yang dibangga-banggakan. Apalagi kalau di kalangan mahasiswa semakin banyak bahasa asingnya, maka semakin baik. Ya, kalau bahasa itu semakin sulit dipahami, maka itulah yang dibangga-banggakan oleh mereka. Ya. Nah, ini padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau adalah dakwah yang jelas, mencakup seluruh umat, seluruh masyarakat. Dakwah yang dibangun di atas ilmu dan hukum-hukum yang syar'i. Ini pertama, harus punya ilmu. Maka ini sudah menjadi pukulan berat terhadap mereka yang taunya keliling-keliling masjid. Taunya masuk masjid, keluar masjid. Yang di bawahnya kitab Fadhailul A'mal, yang di dalamnya banyak hadis-hadis palsu. Dan tidak ada asalnya. Ya. Dengan sorban-sorban yang besar di kepala mereka. Menyangka dirinya berbuat kebaikan, padahal mereka adalah seburuk-buruk manusia. Allahul musta'an.
harus punya ilmu terlebih dahulu. Ya. Oleh karena itu wajarlah kalau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyatakan bahwa Jama'atut Tabligh wal Ikhwanul Muflisun, kedua kelompok ini termasuk di dalam 72 golongan yang diancam neraka. Nah, ini Syekh bin Baz rahimahullah, salah seorang mufti kerajaan Arab Saudi. Ya. Nah. Kenapa? Karena berdakwah tanpa ilmu. Seorang yang berdakwah harus mempunyai ilmu terhadap apa yang akan dia sampaikan itu. Yang kedua, wa fi kaifiyati dakwah. Dalam hal bagaimana cara berdakwah. Ini juga harus kita ketahui. Bagaimana cara kita berdakwah. Nah, ya. Sebab berdakwah itu intinya kan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Maka kita menggunakan wasilah dakwah yang syar'i, yang disyariatkan, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan itu dalam rangka untuk kita manfaatkan dalam berdakwah dengan berbagai macam cara. Ya, kepandaian kita di dalam menyampaikan dakwah tersebut kepada mereka. Ini penting. Nah, ya, jangan asal berdakwah begitu saja, tapi tidak mengetahui bagaimana cara berdakwah. Mentang-mentang dia mengetahui bahasa Arab, pergi ke satu kampung, ngomongnya Arab terus. Ngomongnya bahasa Arab terus. Mana bahasa Indonesianya? Ataukah mentang-mentang dia mengetahui sekian banyak bahasa-bahasa, kata mereka bahasa kontemporer, maka pergi kepada orang-orang awam, ya, untuk memperlihatkan ilmunya, maka yang digunakan bahasa-bahasa kontemporer. Harus sisa-sisasi itu, banyak sasinya itu. Sulit-sulit bahasanya, ya, agar kemudian yang ada di kalangan awam ini kesimpulannya apa? Ustadz ini hebat, bukan dapatkan ilmu, tapi kesimpulannya Ustadz ini hebat. Nah, ini bukan cara yang baik dalam berdakwah. Kita lihat, dan kita mengetahui bagaimana cara mendekatkan mereka kepada syariat ini. Dengan cara khitbah, dengan cara tulisan, kaset, dan lain sebagainya. Wa fi halil mad'u, juga yang ketiga, kita harus mengetahui keadaan siapa yang didakwahi. Pada siapa kita berdakwah. Kita harus perhatikan itu. Jangan antum berbicara di hadapan mereka yang baru saja mengenal tauhid, baru mengenal masail tauhid, lalu kemudian antum sudah berbicara panjang lebar di hadapan mereka tentang sururiyah. Kecuali tentunya kalau ada kemaslahatan untuk disampaikan pada mereka. Mungkin mereka punya hubungan dengan hizbiyah, mungkin mereka punya hubungan dengan salah seorang hizbi, mungkin mereka yang dikhawatirkan kalau tidak disampaikan permasalahan ini, mereka akan terus-menerus berada di atasnya dan mengikuti kesesatan. Tinggal dilihat keadaannya. Ya. Jangan di saat mereka jatuh dalam kesyirikan, kemudian yang kita dakwahi permasalahan-permasalahan syar'i ataukah permasalahan-permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang kita sampaikan yang terpenting untuk mereka. Nah, kalau ada seseorang, ya, dia menggunakan cincin emas, pakai cincin emas, laki-laki. Lalu kemudian dia datang ke kuburan, minta kepada kuburan itu. Kita ingin mendakwahi dia.
apa yang kita dahulukan, apa yang kita prioritaskan pada dia. Dia datang ke kuburan minta kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut dalam keadaan dia memakai cincin emas, kemudian dia cukur jenggot, kumisnya dipanjangkan, kemudian celananya diisbalkan. Apa yang dahulu yang kita ajak kepada mereka? Jangan isbal, haram, hukumnya musbil. Tapi dia tinggalkan isbal, tapi dia meminta kepada kuburan, yang itu adalah kekufuran. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan al-aulawiyat fi dakwah. Yang diutamakan dalam berdakwah itu apa? Kita melihat orang ini lebih butuh dengan dakwah tauhid, kita ajak mereka untuk dengan dakwah tauhid terlebih dahulu. Kita selamatkan dari neraka. Ya. Yang terpenting, kekekalan di dalam neraka. Dahulukan untuk ajarkan pada dia tauhid. Ya, kemudian sedikit demi sedikit. Makanya para ulama menyatakan dalam hal berdakwah al-bad'u bil ahammi fal muhim. Ya. Mulai dalam berdakwah itu dengan yang terpenting, kemudian yang berikutnya, yang penting. Ini namanya skala prioritas di dalam berdakwah. Wa majalatu da'wati katsirah, dan bagian-bagian dakwah itu banyak sekali. Minha, di antaranya ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah. Kita bisa berdakwah ila Allah melalui khutbah. Wa ilqa'il muhadarat, menyampaikan ceramah-ceramah, pengajian. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Ya, berdakwah kepada Allah dengan al-maqalat, makalah-makalah. Ya, seperti majalah atau buletin-buletin. Masya Allah, alhamdulillah, karena ada beberapa buletin, al-minhaj dan yang lainnya. Ya, jihad. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm, berdakwah kepada Allah dengan halaqah-halaqah ilmu, ya, halaqah yang rutin. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit ta'lif wa nashrid din an tariq at-ta'lif. Di antaranya adalah berdakwah pada jalan Allah dengan cara menulis kitab, menyebarkan agama dengan cara menulis kitab. Wa minha, dan juga di antaranya ad-da'watu ila Allah fil majalisil khassah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlis yang khusus. Naam. Fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin masalan, maka apabila ada seorang duduk di satu majlis dalam berdakwah misalnya, fa hadza majalun bi da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya. Maka ini adalah bahagian kita dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita fokuskan itu dakwah itu hanya satu model. Ya. Yang lucunya mereka ini mengkhususkan satu model cara berdakwah, tambah lagi cara berdakwah ini dengan cara yang bid'ah. Bukan dengan cara yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membatasi dakwah itu 3 hari, membatasi dakwah 40 hari, 4 bulan. Kalau dalam sebulan minimal 3 hari, dalam setahun minimal 40 hari, dalam seumur hidup minimal 4 bulan. Dari mana pembatasan itu? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya beliau berdakwah. Nah, ya, tanpa membatasi, dan berbagai macam cara dakwah itu bukan hanya terfokus pada mendatangi orang yang diistilahkan mereka door to door, dari rumah ke rumah, ya, yang terpaksa kalau datang ke rumah itu harus salaman dengan perempuan. Tidak seperti itu cara berdakwah. Nah, di sana banyak sekali model-model dakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disyariatkan oleh Rasulullah. Habithun nasa bima ya'lim. Ajarkan pada manusia, sampaikan pada manusia apa yang mereka kenal, apa yang sampai akal mereka itu kepadanya.
Nah, ya, ma anta bi muhadditsin qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu berita ya kepada suatu kaum yang tidak sampai akal-akal mereka itu, melainkan itu akan menimbulkan fitnah terhadap sebagian mereka. Hai ikhwan fillah azakumullah, selama cara-cara di dalam berdakwah tersebut adalah cara-cara yang syar'i, maka itu pun kita menggunakan berbagai macam cara itu, naam, selama dalam batas-batas yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.